Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, hidup seperti apakah yang kita kejar? Di dalam 2 Petrus pasal 3, ayat 11-13, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuatu dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Memikirkan kehidupan seperti apa yang harus kita kejar supaya tidak sia-sia. Banyak orang yang begitu mengejar ambisinya sehingga dia melewatkan hal-hal yang juga penting seperti keluarga dan kesehatan. Sebagian besar orang mungkin sudah tidak sempat berpikir seperti itu lagi. Mereka tertekan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Sebenarnya hidup seperti apa yang harus kita kejar sebagai orang Kristen? Kemajuan dunia seolah membuat manusia bisa menjalani pilihan hidup dengan tanpa batas. Menjadi biliuner teknologi sebelum usia 30 tahun. Pergi keliling dunia sambil menulis blog. Menjadi YouTuber dengan follower jutaan orang. Tetapi pernahkah kita bayangkan ketika kita berada di ujung hidup kita, yaitu kematian, apakah yang kita pikirkan? Apakah prestasi yang kita raih, pengalaman yang kita dapatkan, materi yang berhasil kita kumpulkan, semua like dan follower di media sosial kita, akan kemanakah itu semua? Alkitab mengingatkan bahwa dunia yang kita kenal sekarang akan berlalu dan digantikan dengan dunia yang baru. Di dunia yang sekarang ini, iblis dan kejahatan masih bisa berkuasa. Oleh sebab itu, di dunia ini, kedagingan manusia mendapatkan prioritas. Kebenaran bisa diputarbalikkan. Pekerjaan Tuhan dan orang-orang yang setia di dalamnya bisa mendapatkan tentangan. Tetapi ketika Kristus datang kedua kalinya, Dia akan memulihkan segala sesuatu. Apa yang sekarang ini menjadi hal yang didewakan manusia, nantinya dilenyapkan. Allah akan memperbaharui dunia ini sehingga dunia ini benar-benar ada seperti yang Dia inginkan. Dunia di mana Tuhan Yesus menjadi Raja dan kebenaran Allah berlaku di dalamnya. Di dunia yang baru inilah semua harapan manusia akan terwujud dalam kondisi puncaknya. Jika akhir dunia seperti itu, maka satu-satunya hidup yang tidak sia-sia untuk dijalani adalah hidup sebagaimana di dunia yang baru itu. Inilah yang namanya hidup kudus, hidup yang senantiasa memancarkan karakter Allah. Hidup semirip mungkin dengan Tuhan Yesus. Hidup sesuai tuntunan Alkitab. Di dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan, biarlah kita melakukannya dengan fokus yang benar. Jangan sampai perhatian kita tertuju pada hal-hal yang nantinya dibinasakan. Rasul Petrus mengajarkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ajaran ini berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh para pengajar palsu pada waktu itu, yang menyatakan bahwa Kristus tidak akan datang kembali. Tidak berhenti sampai pada mengoreksi ajaran yang keliru saja, Petrus juga melanjutkannya dengan mengajarkan apa yang harus dilakukan orang-orang Kristen dalam menghadapi kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan mendatangkan kehancuran sekaligus pemulihan. Dunia yang jahat ini akan berlalu dan digantikan dengan dunia yang baru, di mana terdapat kebenaran yang sejati. Itu sebabnya orang-orang Kristen dipanggil untuk hidup kudus, sebagaimana kehidupan di dunia yang baru tersebut.
Kudus berarti memancarkan karakter Allah, sebagaimana yang terdapat di dalam diri Tuhan Yesus. Kedatangan Kristus kedua kali yang kelihatannya tertunda, bahkan para pengajar sesat sampai menganggap Kristus tidak akan datang lagi, sebenarnya adalah kesempatan bagi banyak orang untuk membalikan arah hidupnya kepada Allah. Gunakanlah setiap kebebasan untuk menikmati relasi dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kebanyakan orang menghabiskan sebagian besar hidupnya hanya untuk bekerja. Tentu ini adalah jangka waktu yang sangat panjang. Tidak heran banyak orang yang merasa hampa karena terjebak rutinitas pekerjaan. Cobalah ubah pola pikir kita bahwa apa yang kita kerjakan itu merupakan wujud dari hidup kudus. Kita melakukannya sebagaimana pelayanan kepada Tuhan. Kita rela berkorban di dalamnya karena tahu bahwa hasil pekerjaan kita bisa memberkati banyak orang, dan kita mengucap syukur karena banyak orang lain yang tidak bisa melakukan pekerjaan seperti kita karena berbagai alasan, kesehatan, kemampuan, dan kesempatan. Pernahkah kita meratap berlarut-larut ketika mengalami kehilangan sesuatu? Jangankan kehilangan orang terkasih, bahkan ada orang-orang yang mengalami kesedihan yang berlarut hanya karena gelas kesayangannya pecah. Keadaan ini berlawanan dengan prinsip Alkitab bahwa segala materi yang ada di dunia ini akan berlalu. Sebenarnya tidak bisa benar-benar kita miliki. Oleh sebab itu, mulailah mengarahkan fokus kita ke arah yang benar. Segala yang kita miliki boleh hilang, tetapi Allah tetap menjadi bagian kita sampai kepada kekekalan. Itulah yang menjadikan kita tetap hidup kudus di tengah segala kondisi. Apakah saat kita menjalani hidup kudus akan semakin membuat kita menarik diri dari dunia? Seringkali orang Kristen menganggap bahwa ketika mereka menjalankan hidup yang kudus, maka itu berarti mereka harus menarik diri dari dunia dan dianggap orang aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Memang ada kasus-kasus tertentu ketika kebenaran Tuhan dianggap hal yang tidak wajar oleh dunia. Misalnya, orang Kristen yang berintegritas di tengah lingkungan yang rusak. Namun demikian, hidup kudus sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari dunia. Di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 sampai 16, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Justru kita harus terus hidup di tengah-tengah dunia yang rusak tanpa tercemar olehnya, supaya banyak orang yang mengikuti cara hidup yang seperti itu, dan pada akhirnya akan menuntun mereka untuk mau menerima hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, untuk menjalani hidup kudus. Sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari mengenal hati Allah itu sendiri. Karena itu, tidak mungkin kita menjalani hidup kudus tanpa belajar firman Tuhan. Jika mengenal hati Allah, maka kita pun ingin seperti Kristus Yesus yang menjangkau dunia ini. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar hidup seperti apakah yang harus kami kejar saat ini. Alkitab mengingatkan kepada setiap kami bahwa dunia yang kami kenal sekarang akan berlalu dan digantikan dengan dunia yang baru. Oleh karena itu, kami mau menjalani hidup kami sebagaimana dunia yang baru itu, yaitu hidup kudus, hidup yang senantiasa memancarkan karakter Allah, hidup semirip mungkin dengan Tuhan Yesus, hidup sesuai tuntunan Alkitab di dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Biarlah kami melakukan dengan fokus yang benar. Jangan sampai perhatian kami tertuju pada hal yang nantinya dibinasakan. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-laku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.